Ada sebagian orang Kristen yang berpendapat bahwa hukum itu sudah dipalangkan di salib, yang artinya saat Yesus mati di kayu salib maka hukum itu tidak berlaku lagi karena sudah digenapi. Apakah demikian? Sebenarnya hukum apa saja yang dipalangkan atau hukum apa saja yang dipakukan di salib sehingga itu tidak berlaku lagi, dan hukum apa saja yang tidak dipalangkan atau yang tidak dipakukan? Shalom semua, semoga kita baik-baik saja ketika ini. Kembali kita bertemu lagi dalam mempelajari firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan yang menguatkan kita dan meneguhkan kepercayaan kita kepada firman-Nya serta yang memperbaharui kehidupan kita. Mari kita tetap fokus pembahasan ini yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku agung yang harus dipercayai dan dituruti. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita nuti, apapun yang kita percaya dan pegang, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab yang mengandungi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Apakah saya dan saudara-saudari semua mengetahui rahasia kebahagiaan sejati? Dan di manakah kita mencari kebahagiaan itu? Apakah dari kesenangan hidup? Pasti bukan. Atau apakah mencari kebahagiaan itu dari uang atau kekayaan? Tentu juga bukan. Atau mungkinkah kebahagiaan itu terletak pada posisi dan kemasyhuran? Juga bukan. Ataukah kebahagiaan itu didapati pada kemegahan militer? Bukan juga demikian. Mari kita lihat apa kata Raja Salomo. Walaupun Raja Salomo memiliki kekayaan, kemasyhuran, kemegahan dan sebagainya, dia berkata dalam Pengkhotbah 2 ayat 11, "Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari." Lalu di manakah kita mencari kebahagiaan itu? Mari berpaling ke Alkitab. Nah, manusia pernah hidup bahagia dahulu. Itu kita boleh lihat dalam Kejadian 1 dan 2, di mana awal manusia diciptakan penuh dengan kebahagiaan. Dan dalam Kejadian 3 hingga Wahyu 19, kebahagiaan itu hilang saat manusia memilih untuk berdosa atau melawan Allah. Namun puji Tuhan, kitab Wahyu pasal 21 sampai 22 memberitahu kita bahwa suatu hari kelak kebahagiaan yang pernah ada dulu akan diberikan kembali kepada manusia. Juga kita boleh lihat itu dalam Wahyu 21 ayat 4. Saat manusia hidup bersama Allah, manusia merasakan hidup yang paling bahagia. Dengan kata lain, selagi manusia itu menurut, manusia merasa hidup bahagia. Bahagia secara jasmani, pikiran, sosial, dan rohani. Nah, adakah petunjuk yang dapat kita pegang agar kita hidup bahagia? Ada, saudara-saudari. Itu boleh kita lihat dalam kitab Yesaya 48 ayat 17 hingga 19. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir
dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Apa pula kata pemazmur? Mari kita lihat. Mazmur 119 ayat 127 dan 131. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan perintah Tuhan itu? Setiap kali kata perintah, peraturan, ketetapan yang disebutkan di dalam Alkitab, maka itu selalu menunjuk kepada hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama yang dalam bahasa Ibraninya disebut mitzvah. Dan di Perjanjian Baru yang dalam bahasa Yunaninya disebut nomos. Jadi arti kata mitzvah atau nomos berarti semua hukum yang ada di buku Taurat. Nah, berbicara mengenai hukum atau perintah dalam buku Taurat, ada 5 hukum atau perintah. Mari kita lihat apa saja hukum atau perintah itu. Yaitu, pertama, hukum upacara korban. Kedua, hukum sunat. Ketiga, hukum sipil. Keempat, hukum kesehatan. Dan kelima, hukum moral, yaitu 10 perintah Allah. Kita mungkin bertanya, apa arti dari setiap hukum ini? Mari kita lihat secara ringkasnya. Yang pertama, hukum upacara korban adalah hukum atau peraturan yang mengatur tentang tata cara mempersembahkan korban atau upacara di Ka'bah. Hukum sunat pula di mana setiap laki-laki harus disunat sebagai bukti bahwa mereka adalah umat Allah yang benar. Bagaimana pula hukum sipil? Hukum sipil adalah hukum yang mengatur tentang jalannya pemerintahan dan hidup kemasyarakatan atau bisa dibilang hidup rakyat di sebuah kekuasaan. Bagaimana pula dengan hukum kesehatan? Hukum kesehatan adalah hukum atau peraturan tentang bagaimana menjaga kesehatan hidup. Seperti hidup bersih, tidak memakan makanan haram. Orang yang berpenyakit harus dikuarantin atau dikarantina. Dan apa saja yang berkaitan dengan kesehatan. Dan hukum moral yang kita semua kenal yaitu 10 hukum atau perintah Tuhan yang terdapat di kitab Keluaran 20 ayat 3 hingga 17. Dan itu ditulisi sendiri oleh jari Allah. Saya ulangi, 10 hukum moral ditulisi sendiri oleh jari Allah. Jadi kalau Sang Pencipta yang menulisi sendiri 10 hukum itu, apakah kita manusia layak mengubahnya? Ingat, apa yang tertulis itu tetap dan tidak berubah. Apalagi itu ditulisi oleh jari tangan Allah. Nah, mungkin ada sebagian orang yang berpendapat, bukankah semua hukum Allah sudah dipalangkan? Sehingga ada yang mengatakan hukum itu tidak berlaku lagi. Hukum kesehatan tidak berlaku lagi. Jadi boleh makan makanan yang haram. Oh, hari Sabat pun tidak berlaku lagi. Jadi boleh beribadah di hari-hari yang lain. Semua hukum itu sudah dipalangkan, sudah dipakukan di kayu salib. Apakah demikian saudara-saudari? Apakah begitu cara kita memahami Alkitab? Apakah manusia berani mengubah hukum atau menghilangkan hukum yang ditulisi oleh jari Allah sendiri? Oleh itu mari kita lihat hukum apa yang dipalangkan, yang dipakukan. Hukum apa saja yang masih berlaku sebenarnya. Satu hal yang harus kita ketahui dan yang harus kita pegang, bahwa tidak semua hukum Allah dipalangkan. Saya ulangi, tidak semua hukum Allah dipalangkan atau dipakukan. Mari kita lihat hukum apa yang tidak dipalangkan atau hukum apa yang masih berlaku. Hukum sipil tidak dipalangkan karena kalau kita lihat aturan pemerintahan di dunia yang hingga saat ini merujuk dari aturannya sebenarnya ada di dalam buku Musa. Bagaimana hukum kesehatan? Juga tidak dipalangkan karena hukum kesehatan masih berlaku hingga kini. Buktinya apa? Buktinya kita masih mendengar nasihat-nasihat dari para dokter. Dan juga di setiap seminar kesehatan
Bahkan kita mengingat bahwa masalah dunia saat ini, yaitu bila mana ada yang terinfeksi virus COVID-19 harus dikuarantin, dan begitu pula mengenai halal dan haram, dan semua ini mengingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jadi hukum kesehatan masih berlaku sehingga kini. Dan begitu jugalah hukum moral. Hukum moral atau 10 hukum tidak dipalangkan karena masih berlaku, masih dipakai sehingga kini. Jika hukum ini dihapuskan, pastilah terjadi kebejatan moral yang hebat di dunia ini. Jika 10 hukum moral dihapuskan, maka orang berzina sana sini, betul? Jika 10 hukum moral dihapuskan, orang boleh mencuri, betul? Berdusta dan sebagainya. Rupanya 10 hukum moral masih berlaku. Juga hari Sabat, yaitu hari ke-7 yang disebut hari Sabtu, masih berlaku sehingga kini, saudara-saudara. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Juga kitab Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Tidaklah mungkin sebagian dari hukum moral Tuhan akan berubah, sebab seluruh 10 hukum masih berlaku sampai hari ini. Tuhan dengan tegas melarang manusia untuk mengubah hukumnya dengan menghapus atau menambahnya. Merusak hukum Tuhan yang suci adalah salah satu hal paling menakutkan dan berbahaya. Sebab hukum itu keluar dari bibir Allah sendiri dan oleh jari tangannya sendiri. Boleh lihat dalam Keluaran 20 ayat 1 dan Ulangan 9 ayat 10. Ulangan 9 ayat 10, Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Bahkan beberapa pandangan para ahli mengenai hukum. Mari lihat, John Wesley pernah menulis tentang perintah hukum yang kekal. Dia berkata, perintah hukum moral terdapat di 10 hukum. Ia, Kristus, tidak menghapuskannya. Setiap bahagian dari hukum itu harus tetap mengikat semua manusia di semua zaman. Kata Billy Graham pula, yang merupakan misionari paling dihormati di dunia, dia berkata, menghormati 10 hukum begitu tinggi sehingga ia menulis sebuah buku seluruh isinya menerangkan betapa pentingnya 10 hukum itu bagi orang-orang Kristen. Mungkin kita bertanya, 10 hukum moral yang mana? Mari kita lihat 10 hukum moral yang masih berlaku. Jadi kalau begitu, hukum mana yang dipalangkan? Yaitu hukum upacara korban. Hukum ini dipalangkan karena kematian Yesus Kristus telah menggantikan upacara korban yang dilakukan di Ka'bah. Jadi artinya Yesuslah upacara korban Paskah sesungguhnya. Dan zaman kita hukum upacara itu tidak berlaku lagi karena 2000 tahun yang lalu sudah tergenapi oleh kematian Yesus yang merupakan korban Paskah sesungguhnya. Lalu apa lagi yang dipalangkan? Yaitu hukum sunat. Boleh lihat dalam Roma 8 ayat 28 dan 29. Kewajiban hukum sunat tidak berlaku lagi. Artinya, kata wajib itu tidak berlaku lagi untuk sunat secara jasmani. Tidak ada lagi kata sunat jasmani untuk keselamatan. Karena yang menyelamatkan kita bukan sunat jasmani, tetapi kasih karunia Tuhan Yesus. Pengorbanannya di kayu salib yang menyelamatkan kita. Apa yang penting adalah sunat hati dan sunat telinga. Supaya hati dan telinga kita selalu terarah kepada Allah yang berkenan kepadanya. Apa alasan utama kita manusia harus menuruti perintah hukum Allah itu? Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Allah? Yaitu dengan menuruti perintahnya, menuruti hukumnya.
Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Karena besar